Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat kawan-kawan ya. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana kalau kita update bersama-sama ya. Dari segi market cap ada sedikit kenaikan 2,15 triliun dolar ya untuk hari ini teman-teman, dan untuk Fair and Great Index dia berada di area 48, berarti ada penurunan sekitar 2 poin. Untuk parameter harga Bitcoin sendiri teman-teman ya, tanggal 23 Agustus 2024 harganya berada di area 60.700-an teman-teman ya, dan semoga saja nanti bisa segera grow up lah ya sampai di area 65 bahkan 70.000 ya kan. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk altcoin lainnya hari ini cukup positif dengan ya warnanya hijau royo-royo meskipun rasanya rasa sangkut. Tapi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk persentase kenaikan daripada altcoin cukup bagus ya, cukup ya recovernya lumayan lah ya, dibandingkan udah sangkut warnanya merah kan ya tambah pusing nanti. Oke, kita lihat dari sektor meme coin juga mengalami sedikit recover seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Wave ya. Ini mulai recover teman-teman. Bong, Floki ini lumayan 8%-an, Bread, Popcat 38% ya teman-teman, karena memang ada hal besar yang datang untuk Popcat, makanya dia naiknya cukup gila juga ya. Mungkin Popcat bisa ke $1, bisa jadi teman-teman ya. Oke, kesempatan kali ini teman-teman akan menjadi ada beberapa poin yang cukup menarik. Apakah di bulan September nanti akan menjadi momen epic bagi sektor kripto? Kita lihat informasinya teman-teman. Jadi dikutip dari investing.com teman-teman ya, FOMC sebut potensi penurunan suku bunga acuan di bulan Agustus September. Semoga teman-teman ya, Bitcoin akan kembali naik di atas 60.000 US dollar. Oke, Bitcoin udah apa ya, kembali naik teman-teman, saat ini berada di area 60.000 something ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, apakah memang benar-benar di bulan September ini nanti akan menjadi momen epic? Kita lihat teman-teman, karena memang naratif-naratif untuk sektor kripto ini di kuartal keempat nanti ya teman-teman ya, itu akan sangat-sangat apa ya, banyak kali gitu teman-teman ya. Ya mungkin salah satunya adalah potensi ya pemangkasan suku bunga. Oke, terus yang berikutnya adalah naratif tentang geopolitik pemilihan presiden Amerika Serikat, yang dimana ya kita ketahui sendiri lah ya, seperti Donald Trump pro dengan kripto untuk saat ini. Oke, musuhnya Kamala Harris ya teman-teman ya, yang notabene kurang pro dengan kripto, tapi rumornya katanya mau menuju pro kripto. Kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita update bersama-sama teman-teman ya, banyak pihak ya di pasar keuangan global terutama investor kripto telah menunggu hasil rapat FOMC ya, yang dimana pasar melihat keputusan suku bunga acuan sebagai indikator bullish yang dapat memberikan dorongan positif pada aset berisiko termasuk dengan kripto ya. Dengan potensi penurunan suku bunga di September 2024, optimis kembali menghiasi pasar, mendorong Bitcoin kembali ke jalur kenaikan. Nah, hasil rapat FOMC penurunan suku bunga acuan di September 2024 pada dini hari tadi, hasil rapat Federal Open Market Comment atau FOMC teman-teman mengungkapkan pandangan yang lebih dovish dari Bank Sentral Amerika Serikat mengenai kondisi ekonomi saat ini ya. Dalam rapat tersebut dibahas bahwa inflasi yang sebelumnya menjadi perhatian utama telah menunjukkan tanda-tanda mereda meskipun masih di atas target yang diharapkan. Bank sentral menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penurunan tekanan inflasi memberikan ruang bagi mereka untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penurunan suku bunga ya pada September 2024 yang telah lama diantisipasi oleh pelaku pasar. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa penurunan suku bunga itu sangat berpengaruh dalam sektor beresiko seperti kripto gitu kan? Nah, kalian tahu sendiri teman-teman ya, kripto itu kan berbanding terbalik dengan dolar. Oke, berbanding terbalik dengan dolar. Kenapa? Karena kalau kalian amati, ketika dolar menguat, sektor kripto melemah.
Oke, ketika dolar melemah, sektor kripto menguat gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika suku bunga ini nanti diturunkan, kemungkinan besar value daripada dolar ini akan sedikit menurun, yang dimana ini akan membawa persentase nilai grow up bagi sektor kripto, terutama Bitcoin dan kawan-kawannya gitu teman-teman ya. Dan mayoritas orang-orang yang tadinya ya menaruh uang mereka di sektor perbankan karena suku bunganya tinggi, ketika diturunkan mereka akan cenderung menarik dana mereka dan mungkin diputar ke aset yang beresiko seperti sektor kripto gitu teman-teman ya. Nah, dalam pernyataan resmi FOMC menyatakan bahwa penurunan suku bunga ini diperlukan untuk apa? Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Komite ini juga menerapkan pentingnya kebijakan yang fleksibel untuk menavigasi tantangan ekonomi di masa depan, terutama dalam menghadapi potensi perlambatan yang lebih dalam. Pengumuman ini segera direspon oleh pasar keuangan global dengan menyoroti aset berisiko menunjukkan kenaikan signifikan. Pasar saham menguat, obligasi pemerintah mengalami penurunan yield, dan yang paling terlihat adalah kenaikan harga aset beresiko tertinggi ya, yaitu seperti Bitcoin, menandakan apa? Kepercayaan pasar bahwa perekonomian mulai membaik sehingga bisa mencoba aset yang lebih beresiko teman-teman ya. Apakah hanya Bitcoin yang akan naik? Tidak teman-teman ya. Altcoin juga akan naik ya. Bahkan dari sektor meme coin pun juga akan mengalami kenaikan. DeFi, RWA ya, itu juga akan mengalami kenaikan teman-teman. Kenapa? Karena gini, patokan kenaikan daripada sektor kripto itu berpacu pada Bitcoin. Ketika Bitcoin menguat ya, Bitcoin menguat teman-teman, ingat perputaran uang dalam sektor kripto ya. Bitcoin menguat tinggi ya kan, habis itu terjadi sedikit rejection, konsolidasi, value masuk dalam Bitcoin itu akan keluar dan masuk ke Ethereum. Biasanya seperti itu siklusnya ya. Setelah masuk ke Ethereum mengalami grow up teman-teman ya, seperti pergerakan Bitcoin, sedikit retracement, konsolidasi, value dari Ethereum masuk ke altcoin. Biasanya seperti itu teman-teman, yang dimana itu akan terjadi yang namanya ya bisa dikatakan alt session. Karena kita juga menyambut alt session kali ini teman-teman. Kita menyambut alt session karena apa? Kita udah melewati masa halving. Masa halving udah terlewatkan, oke? Bull run akan terjadi setahun setelah halving. Oke, itu akan masuk dalam sesi bull run. Nah, setelah bull run kita akan melihat kinerja yang cukup positif dari Bitcoin, Ethereum, baru masuk ke alt session nantinya. Seperti itu. Alt session mana aja yang akan naik? Nggak ada yang tahu mana token yang akan naik terlebih dahulu. Makanya saya sering bilang terhadap teman-teman semua ya, sebar benih, jangan taruh aset kalian di dalam satu keranjang. Semisal kalian beli SHIBA, jangan hanya SHIBA, beli PP, jangan hanya PP ya, tapi disebar ya, entah PP, SHIBA, terus ada Solana, XRP, Cardano, masih banyak lagi meme lain ya, atau token-token koin-koin lain. Kalian sebar di situ teman-teman, karena salah satu aset tersebut pasti akan mengalami ledakan terlebih dahulu gitu loh ya. Nah, jadi analis Bitcoin potensi kenaikan harga di area 62.900 ya, dan fase konsolidasi selanjutnya setelah pengumuman hasil rapat FOMC tersebut, Bitcoin kembali mencatat kenaikan yang cukup signifikan. Harga Bitcoin kini berhasil menembus batas harga 61.000 US dollar setelah terjadi sedikit rejection kali ini teman-teman di area 60.000 something ya, didukung oleh sentimen positif dari potensial pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat ya. Banyak analis kripto berpendapat bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk melanjutkan pergerakan kenaikan ke harga hingga mencapai daerah harga 62.900-an dalam beberapa hari ke depan. Kenaikan ini diprediksikan akan terjadi seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin kuat di bulan September ya. Semoga saja teman-teman, karena kalau terjadi penurunan suku bunga ya otomatis bukan hanya Bitcoin yang akan mengalami grow up, melainkan ya kalian lihat saja nanti. Oke. Cuman ya kalian tetap disclaimer teman-teman, ingat ya, sektor kripto adalah sektor yang berisiko sangat tinggi ya. Banyak orang kaya baru dari sektor kripto, tapi juga banyak orang gembel baru juga ya dari kripto. Jadi kalian tetap harus disclaimer ya kan, utamakan riset ya. Mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga bermanfaat dan salam cuan.